Pemirsa, seorang camat di Surabaya dituding menyembunyikan perempuan di ruang kerjanya. Lantas untuk mengetahui peristiwa yang sebenarnya kami sudah bersama Husnul Amin selaku camat dari Asumworo, Surabaya. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Mbak. Iya, baik, Pak Assalamualaikum. Camat. Waalaikumsalam. Pak Camat, ini kan Bapak dituding menyembunyikan seorang perempuan di kolong meja. Apakah hal itu benar, Pak Camat? Terima kasih, Mbak. Itu merupakan fitnah yang sangat kejam dan jahat pada saya, keluarga saya, termasuk pada Pemkot Surabaya. Jadi itu adalah fitnah, Pak. Jadi kita ini rapat Zoom banyak. Dan itu bukan hanya Mbak Devi, tapi ada Alfian sebelah kiri saya, Mbak Devi. Telah gerak Zoom banyak. Jadi kita bukannya menyembunyikan, tapi ini kerja dan ada hashtag dan itu jam kerja, Pak. Bukan di luar jam kerja. Demikian, Pak. Baik. Pak, ini perempuan tersebut apakah merupakan staf Bapak atau sekretaris atau bagaimana, Pak? Itu ya pegawai kami, resmi. Pegawai kami, dua-duanya ini Mbak Devi sebelah saya ini pasal dua-duanya. Dan itu banyak saksinya, mereka membeli berita dengan jahat dan kejamnya. Baik. Pak Husnul, ini juga kami ingin tahu ketika mungkin ini dilakukan ada ormas yang datang ke kantor Bapak, tapi sebelumnya ini Bapak sudah mengetahui atau belum, Pak? Sehingga kemudian Bapak akhirnya memutuskan untuk menyembunyikan perempuan tersebut di bawah kolong meja itu atau seperti apa? Jadi begini, Pak, bukan menyembunyikan. Jadi itu, dia itu datang bergerombol. Kayak menggeruduk, Pak. Datang bergerombol adalah ormas. Dan dia dulu teriak-teriak, kencang sekali. Kita lagi rapat, lagi Zoom. Teriak-teriak, sampai saya itu, ini apa kayak gini nih. Akhirnya banyak juga teriak-teriak, gedor-gedor pintu, berteriak, itu banyak sekali. Sehingga staf kami belum ketakutan. Saya dengar ini kok ricu, akhirnya saya buka pintu. Soal itu tuh, Mbak Devi ini ketakutan lah kalau meja. Yang Mas Alfian di belakang pintu. Dan itu diiringi dengan adanya dari aparat untuk mendampingi ricu. Kayak mau apa ya? Kayak mau terjadi yang diberitakan geruduk, warga menggeruduk, itu tidak pernah sama sekali. Demi Allah dan Rasulnya itu fitnah luar biasa. Baik, baik, Fitnah luar biasa. baik Pak Husnul dan Jadi juga tolong Mbak diralat, kalau menyembunyikan tidak menyembunyikan. Mbak Devi di bawah kolong meja, banyak yang tahu ya. Banyak yang tahu ini ruang rapat kerja camat. Dan ini saat ini memang saat itu memang lagi rapat. Ada masalah di sebelah saya. Itu Mbak. Jadi tolong diluruskan, menyembunyikan itu tidak perlu sama sekali, tidak ada itu. Baik. Dan setelah kejadian Mbak trauma. Oke, Ya, baik, baik Pak Husnul. Pemirsa, ini kami juga akan mengajak Anda untuk melakukan konfirmasi ke pihak ormas yang merekam peristiwa tersebut. Sudah bersama kami Bapak Sahid, Ketua Dewan DPW BNPM Jawa Timur. Pak Sahid, sebenarnya apa yang terjadi saat ormas pimpinan Bapak menggeruduk ruang kerja camat tersebut, Pak? Baik, Mbak, bisa kami sampaikan. Pertama, saya sampaikan ucapan mohon maaf sebesar-besarnya kepada Bapak Camat Asumworo dan juga ke Bapak Eri, Wali Kota Surabaya. Jadi saya sebagai Ketua DPW BNPM Jawa Timur, pertama saya sampaikan bahwa kegiatan tersebut, aksi tersebut tidak seizin dari DPW Jawa Timur. Selayaknya biasa setiap aksi dan kegiatan itu harus memberitahu ke DPW Jawa Timur dan pada saat itu tidak ada pemberitahuan. Yang pertama. Kedua, yang saya sayangkan bahwa seharusnya tidak dilakukan tindakan seperti itu. Karena ada mekanisme yang bisa dilakukan dengan cara-cara yang elegan. Ketika pelayan publik tidak bisa nemuin, bisa kita berkirim surat ke Pemkot atau ke Inspektorat. Begitu Mbak Prima. Baik Pak Sahid, tapi apakah Anda mengetahui pelaku yang melakukan menggeruduk ruang camat tersebut, Pak? Gimana, Mbak? Ya, Pak Sahid apakah mengenal pelaku yang melakukan penggerudukan ke ruang camat tersebut, Pak? Oh ya, kalau yang datang situ itu pertama itu memang anggota dari BNPM. Dari yang hadir itu saya mengenal, seluruh anggota itu saya mengenal, Pak. Termasuk yang Ketua DPD Surabaya, Muhammad Rasuli itu memang Ketua DPD, saya yang melantik Ketua DPD Surabaya dan beserta anggotanya saya kenal. Begitu, Pak. Baik, Pak Sahid, tapi kan ini ada narasi yang kemudian muncul di publik kalau camat yang kemudian menyembunyikan perempuan di bawah kolong meja. Menanggapinya seperti apa, Pak Sahid? Ya, pertama itu sangat disayangkan, Pak. Karena
itu tidak sesuai dengan fakta. Artinya berita-berita yang viral itu yang dianggap berbuat susila di ruangan itu tidak benar. Dan saya pastikan bahwa berita tersebut tidak benar. Itu Pak Camat melakukan tindakan yang diviralkan atau dinarasikan di media termasuk di TikTok, IG, dan media lainnya, Pak. Saya pastikan itu tidak benar. Baik, dipastikan tidak benar ya. Kemudian saya juga mungkin akan kembali lagi ini ke Pak Husnul. Pak Husnul, Anda kan sudah mendengar kemudian tanggapan dari pihak Ormas. Selanjutnya Pak, tahapan selanjutnya yang mungkin akan dilakukan seperti apa Pak? Jadi gini Pak, saya mungkin sebentar terangkan. Dari awal terjadi pembunuhan itu karena kami telah menertibkan bahwa atas permintaan dari Ketua RT, Ketua RW, LPMK, dan tokoh masyarakat, dan perintah Pak Wali Kota harus tertib dan bersih. Itu kita tertibkan, semuanya secara enak, warga juga lima, ada apakah kita tertib ini semua karena kita adakan pendekatan sosialisasi sehingga yang terjadi bersih. Bangunan liar itu Pak di atas saluran dan sangat mengganggu sekali, dan lalu lintas, kenyamanan warga lewat dan kumuh, mohon saya sampaikan. Sehingga LPM tokoh masyarakat datang ke saya, dan Pak Wali Kota sendiri memerintahkan saya bersihkan Pak Camat, tetap humanis dan selesai. Alhamdulillah saya Pak. Dari ormas Baik. sudah ada dari ormas. Jadi yang ormas ini Pak, datang kami ini dengan seperti cara-caranya. Misalkan Pak. Baik, Pak Husnul. Kemudian ini langkah selanjutnya apakah Anda masih akan tetap membawa kasus tersebut ke pengadilan ataupun ke pihak hukum atau seperti apa? Kan kita sudah mendengar ya semuanya kalau dari pihak Ormas ini sudah melakukan permintaan maaf. Ya, kalau maaf Mbak, secara pribadi selaku Muslim saya maafkan, tidak ada salah. Karena kita hablum minan nas, tidak ada masalah. Tapi untuk masalah hukum yang saya berikan Polda Jawa Timur, kita teruskan atas petunjuk dan perintah juga pimpinan kami, dan juga saya merasa dirugikan Mbak, anak-anak saya, ibu saya, keluarga saya, termasuk Mbak Dewi ini masalah yang tertekan Mbak. Tertekan sih masuk berita kayak gitu, ya Masya Allah, ini Mbak. Kalau secara pribadi saya tidak ada masalah. Tapi asal ini harus kita sampai ke pengadilan. Baik. Saya berjanji. Baik, Pak Husnul, ini mungkin kita akan kembali lagi ke Pak Sahid. Pak Sahid mungkin sudah mendengar konfirmasi ataupun keterangan dari Pak Husnul seperti apa, dan kemudian juga ini akan tetap membawa ke jalur hukum. Pendapatnya seperti apa, Pak Sahid? Pertama, Pak, harapan saya itu bisa selesai secara kekeluargaan. Tapi ketika secara kekeluargaan kita bangun komunikasi untuk menyelesaikan perkara ini tidak bisa, ya tentunya mau gimana lagi. Artinya kita secara profesional tetap kita ikutin proses hukum ini Pak. Begitu. Tapi sekali lagi harapan saya bisa komunikasi dengan pihak-pihak yang merasa dirugikan, termasuk Bapak Camat Asomrowo dan juga Bapak Wali Kota Surabaya, untuk membicarakan hal ini, untuk cari solusi bersama untuk selesai menyudahin perkara ini. Jadi biar nggak terjadi kegaduhan lagi yang berlanjut di masyarakat, khususnya di masyarakat Surabaya, Jawa Timur. Jadi harapan kami seperti itu, Pak. Baik, Pak Sahid, mungkin ini kita akan kembali lagi ke Pak Camat. Pak Husnul, ini kan sudah mendengar begitu pernyataan dari pihak Ormas. Tanggapannya seperti apa, Pak? Tanggapan saya, mestinya Ormas itu mendukung Pemkot, dukung kecamatan untuk melakukan penataan, bukan malah hambat. Tapi ya, mereka itu kita yang terakhir mau menentukan itu lapak-lapak mereka terlihat dijualkan, disewakan. Saya ada videonya. Jadi kami terakhir datang yang akan peringatan, himbauan untuk pengongan. Kita kamu siapa? 9 juta. Gitu loh, Pak. Baik, Pak Husnul. Terima kasih. Baik Pak Husnul, dan juga tadi sebelumnya ada Pak Sahid, kita sudah mendengarkan dari sisi keduanya dan semoga kasus ini juga segera diberikan titik terang. Terima kasih Bapak-Bapak, selamat kembali beraktivitas.